beliau merupakan ketua yayasan dan pimpinan Majelis Taklim Miftahul Ulum dari Kampung Rawasapi Jatimulia. Mudah-mudahan mari kita dengarkan dengan secara seksama kepada Al-Karimul Muhtaram falyatafadhal mashkura. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam kita menjadi doa. Jamaah yang hadir mudah-mudahan pada tambah barokah, rezekinya tambah, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya saleh salehah. Mudah-mudahan yang sudah ataupun yang belum ke Mekah bisa ke Mekah Madinah. Pulang dari Mekah Madinah pada bisa beli tanah, syukur-syukur pada bisa bikin rumah. Terima biasa Pak Lurah. Asal jangan suami istrinya nambah. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sampaikan afsus salam wa it'amut ta'am wa silul arham tadkhulul jannah bisalam. Kata Nabi, tebarkan salam, berikan makan kepada orang yang lapar, hubungkan tali silaturahim, maka insyaallah kita akan diberikan kemudahan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahri ummati. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik lana ramadan. Amin ya rabbal. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, bil khusus ketua DKM juga Bapak Ustaz Muhammad Fauzi, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Para asatidzah, para hujjaj yang sama-sama insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada bahasa yang pantas kita ucapkan, kita sampaikan, melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Karena kita diberikan banyak nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah mengulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, dari nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Kita alhamdulillah diberikan panjang umur saat ini. Mudah-mudahan kita semua pada panjang umur. Amin. Sampai 100 tahun. Amin. 150, 200. Udah pokoknya namanya doa udah aminin aja. Itu mah terserah Allah sampai berapa. Yang penting kalau seandainya kita meninggalkan dunia, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul. Husnul artinya baik, khatimah artinya di akhir. Orang yang di akhirnya dalam kondisi baik, insya Allah wafatnya pun juga dalam keadaan baik. Makanya dijaga, istiqomahin sholatnya, istiqomahin majelis taklimnya, istiqomahin zikirnya, istiqomahin daripada amal-amal saleh yang lainnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah akan wafatkan hambanya sesuai dengan kebiasaan.
Kalau hamba tadi kebiasaannya menjaga sholat, insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan sedang ibadah sholat. Amin. Lagi habis baca Quran, Shadaqallahul Azim, dicium Qurannya. Lalu Quran tadi menjadi penghantar kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafat. Ini yang sedih ini jamaah rahimakumullah. Wafat kalau kebiasaan doyan ngomongin orang, hadirin. Dia lagi gosip, lagi ngomongin orang. Tahu nggak? Belum tahu. Si anu kan bikin rumah. Emang belum tahu? Belum. Itu rumah kan dapat modalnya kan ngutang di material. Ada nggak ibu-ibu yang model begitu? Ada. Nggak ada di sini mah. Itu orang siapa dapat tahu? Nggak ada yang ngaku. Iya, nggak ada yang awal, nggak ada. Allahu Akbar, yang namanya ghibah ini penyakit yang bisa merusak amal ibadah kita. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang doanya susah akan diijabah sama Allah, di antaranya adalah orang yang suka ghibah. Makanya buang tuh jauh-jauh yang namanya ngomongin orang. Lebih baik kita banyak koreksi diri kita. Kita ini dosa banyak banget di hadapan Allah. Kadang nggak terasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita melihat sesuatu yang tidak disukai sama Allah. Telinga kita mendengar sesuatu yang tidak diridhoi sama Allah. Lisan kita habis energinya untuk ghibah, untuk namimah, untuk fitnah. Maka yang demikian ini mengkikis daripada amal soleh kita. Dosa kita bertumpuk-tumpuk, pantas doa kita susah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Bersyukur alhamdulillah dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Makanya kalimat tahmid ini jamaah rahimakumullah adalah kalimat yang disukai sama Allah. Kalau ada seorang yang mungkin secara materi banyak kekurangannya, tapi dia sibukkan lisannya dengan membaca tahmid, alhamdulillah, dianjurkan oleh para alim ulama. Sore hari ba'da asar bacalah tahmid 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ba'da subuh 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka insyaallah dinilai seperti orang yang bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi qudwah, yang menjadi uswah, suri teladan yang begitu mulia, begitu istimewa manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat yang memberikan contoh. Sholat kita adalah Nabi Muhammad. Kita bisa membaca Al-Quran, ilmu Al-Quran dari Nabi Muhammad. Kita bisa menjadi orang yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain, menebarkan maslahat untuk orang lain. Di antaranya bakti terhadap orang tua. Yang memberikan contoh kita bakti terhadap orang tua adalah Nabi Muhammad. Kita sebagai orang tua mendidik anak-anaknya, membina keluarga supaya harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah. Yang menjadikan contoh semua itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Pak Ustaz sampaikan ketika kita makhluk qiyam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir mengenali kita, hadirin. Nabi Muhammad kenal umatnya yang kita umatnya kenal kepada beliau. Dan nanti istimewanya hadirin di akhirat nanti, alangkah bahagianya di saat di padang mahsyar 50.000 tahun, matahari satu jengkal di atas kepala kita, di bawah tembaga yang begitu panas, manusia banyak yang tenggelam dengan keringat dan air matanya. Tapi saat itu ada orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Adalah orang yang senantiasa menjaga sholat di awal waktu. Yang kedua, orang yang senantiasa sering qiyamul lail, sholat malam. Kayak ibu-ibu nih, bapak-bapak yang hadir, kalau saya lihat wajahnya wajah pada rajin bangun malam. Terutama ibu-ibu rajin bangun malam. Ngapain bu? Kamar mandi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bangun di sepertiga malam, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaatnya orang yang tahajud? Di samping nanti di akhirat Allah amankan dari kesulitan di padang mahsyar. Lalu orang yang menjaga salat malam adalah orang yang senantiasa akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal.
tidak akan fakir, tidak akan miskin sampai anak keturunan kita kalau kita menjaga qiyamul lail. Lalu orang yang menjaga qiyamul lail, kalau seandainya ada orang-orang yang akan menzalimi kita, maka urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qiyamul lail, setiap munajat doanya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nih hadirin, mohon maaf, yang udah usia kepala 4. Ibu mohon maaf, tebak saya Bapak, tebak saya usia berapa tahun? 25, ini pembinaan hadirin. Saya kepala 5. Saya udah punya mantu, Pak Ustaz. Oh, dibalik 52. Oh, iya. Allahu Akbar, subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya waktu yang namanya usia tidak bisa dibohongin. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala yaqilun. Bertambahnya usia, semakin banyak nikmat-nikmat Allah dihadirkan buat kita. Dikurangin itu nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang dulu subhanallah di saat usia masih kanak-kanak, remaja, dewasa sampai usia 30, 35 masih jelas pandangan kita. Menginjak usia 40, 45, 50 mohon maaf, udah mulai banyak dikurangi nama Allah. Kulit udah mulai kendur, mata udah mulai lamur, pendengaran sudah mulai kabur, gigi sudah mulai pada gugur, batuk siang malam berdengur-dengur, kadang pagi nyari sarapan, nyari bubur, kadang-kadang bikin sayur, jalan udah mulai mundur-mundur, dan di belakang ada sumur, udah dibilangin malah kejebur. Itulah yang namanya kehidupan hadirin. Makanya semakin kita bertambah usia dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman diwasiatin oleh Allah, kalau sudah usia 40 itu adalah usia kematangan hadirin. Kita ini udah waktunya banyak di atas sejadah. Pegang tasbih ibu, putar tasbihnya bu, cuma jangan diputar doang. Baca kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sampai di lagu boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dulu orang tua kita kalau nimang anaknya, cucunya baca kalimat thayyibah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dulu tuh Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bocah serewel apapun, nangis itu bocah, berhenti dengan kalimat thayyibah, dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mah kadang-kala bocah nangis. Orang Jawa, lagu Jawa. Undul pacul menengan, pindah orang Sunda. Lele maca kelapa muda, beda orang Betawi. Nyok kita nonton ondel. Ada yang gitu. Orang Padang beda lagi. Allahu Akbar. Yang dimuliakan oleh Allah. Malah tetangga saya mohon maaf diomelin sama suaminya. Nimang anaknya subhanallah. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Lah bapaknya kagak terima anak gua sama lo. Allah. Sholawat kalimat thayyibah yang bisa dipastikan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah ayah saya Ustaz Kiai, ayah saya guru majlis taklim di mana-mana. Tiap hari ayah punya jadwal di majlis taklim. Saya dari kecil dibawa ayah bunda saya ke majlis taklim dari kecil. Dan setiap ketemu sama orang alim, orang soleh, minta didoakan, doain anak saya biar soleh. Subhanallah, doa orang tua. Alhamdulillah. Nikmat jadi ustaz barokah. Gimana nggak barokah? Mohon maaf. Hari ini 3 tempat Pak.
Makanya kata saya, istri saya, "Mi, nggak usah masak." Emang kenapa? Biasanya Ustaz, biasanya jamaah pada pengertian, kata saya. Nggak tahu di sini, Bang. Bener, Mak. Udah begitu, mohon maaf, yang namanya Ustaz agak beda, kata saya, sama jamaah. Biasanya jamaah sama satu, biasanya Ustaz sama 2 besek. Iya, kata saya gitu ya. Iya. Kemarin saya mohon maaf di Mutiara Gading dikasih 4 besek Pak Ustaz. 4 besek, serius nih. 4 besek Pak Dek. Iya, karena saya mimpin tahlil, marhabanan tadi. Terus ceramah sama doa. Iya, rupanya yang punya rumah ini mikirin ya, namanya 4 tugas gitu. Pulang-pulang saya bawa 4 besek. Ada jamaah yang nitenin saya, iya, giliran saya nyeter motor gitu, dia sholawatan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, sedikit amat yang 4 Pak Ustaz gitu. Mau apa? Makanya saya mau udah nggak muluk-muluk nyari mantu, paling tidak 3T aja kata saya. Nyari mantu nih 3T nih Pak. Pak Ustaz 1 takwa Allah, takwa sama Allah. Yang kedua tampan, yang ketiga tajir. Amin, sama ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mencintai beliau? Karena beliau begitu besar jasanya, hadirin. Besar jasa Rasulullah. Nggak bisa kita membalas kebaikan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau siang dan malam, siang habis waktunya untuk berdakwah, malam hari untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjumpai Nabi Muhammad SAW dalam kondisi banyak ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad sama kita emang beda dikit. Nabi Muhammad, mohon maaf ya rahimakumullah, dikit tidur kalau kita dikit-dikit tidur. Nabi Muhammad dikit makan kalau kita dikit-dikit makan. Nabi Muhammad dikit ngomongin orang, kita dikit-dikit beda dikit doang. Kita nih umat yang paling disayang sama Rasulullah. Suatu ketika sahabat ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasul, mungkin kami ini adalah orang-orang yang disukai oleh engkau ya Rasulullah." Betul, aku sangat suka kepada kalian wahai para sahabat. Tapi nanti di akhir zaman ada orang yang aku sukai, aku cintai. Kalau engkau para sahabat pantas aku cintai karena engkau melihat aku, engkau hidup di masaku, engkau beriman kepadaku, pantas aku suka kepadamu. Tapi aku jauh lebih suka lagi terhadap umatku di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Walam yaroni wa amana bi. Mereka tidak pernah tahu aku, tapi beriman kepadaku, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apa sih khasiatnya orang sholawat? 1, orang sholawat itu dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang banyak sholawat, hadirin, dia hidupnya akan dicukupi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Amin. Makanya ibu mohon maaf Bapak, kalau kita nih pengen rezekinya nggak putus nih, ibu mohon maaf, pengen nggak berasnya awet di rumah? Pengen nggak berasnya awet di rumah? Pengen? Jangan masak. Bapak juga sama, pengen nggak duitnya di dompetnya awet? Jangan dipakai. Benar, mohon maaf. Tahadus binikmat. Allahu Akbar. Yang namanya beras, Bu, mohon maaf itu Allahu Akbar. Enggak pernah putus saya, Bu. Ada terus itu di tempat beras. Karena habis beli lagi di warung. Ada rezekinya lagi terus. Mohon maaf hadirin, waktu zaman kemarin ya, Covid itu. Ya itu ngaruhnya memang besar banget Pak, Covid termasuk Ustaz. 2 tahun Bu, bayangin. Enggak ada acara akikoh, nggak ada, khitanan nggak ada, pernikahan nggak ada, ya syukuran rumah nggak ada. Untung ada kematian. Iya saat itu. Itu pun mohon maaf saya pakai masker, ditutup rapat, mandiin. Takut kena Pak Ustadz tanya. Bismillah tawakal saya mandiin, hadirin ya Allah. Pernah Pak jam 2 malam, bayangin jam 2 malam. Saya mandiin aja. Pak, mandiin mayat Pak Ustadz jam 2 malam. Ini yang namanya umur. Orang Jawa dia silaturahim ke menantunya. 2 hari kemudian sakit Pak.
Allahu Akbar, numpang menghadap Allah, meninggal di mantunya Pak. Itu namanya kematian, gak ada yang tahu hadirin. Saya ditelepon, Pak Haji, mohon maaf ini ada jamaah di sana minta tolong, minta dimandiin malam-malam karena mau dibawa ke Jawa. Jam 2 saya mandiin hadirin. Allah, udah lampunya 5 watt. Lampu 5 watt lampu. Saya mandiin bismillah, nawaitul usalihatan maji fardhu kifayah ta'ala, mandiin. Saya kafarin hadirin sambil netes, ya Allah. Suatu saat saya sama kayak saudara saya. Sekarang saya mandiin, kapan-kapan ya dimandiin. Saya sekarang ngapain, kapan-kapan saya dika. Sekarang saya nyolatin, kapan-kapan ya di. Sekarang saya ngubur orang, kapan-kapan saya dikubur sama orang. Yang jadi masalah kita siap nggak bakal menghadap Allah. Ibu udah siap belum, Bu? Bapak udah siap belum? Saya juga belum. Tawil umurna fi ta'atillah, ya Allah, panjangkan kami dalam ketaatan, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam kesolehan, ya Allah. Minta sama Allah. Makanya Nabi masuk bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barikhna Ramadan. Ada apa Rasulullah minta doa supaya berkah di bulan Rajab? Karena bulan Rajab bulan syahrul istighfar, bulan supaya kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, dibaca setiap pagi sore, dibaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Maka orang yang membaca zikir ini selama bulan Rajab, selesai Rajab, orang tadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sisa sedikit pun. Amin ya rabbal. Rajab ternyata selesai malam ini hadirin. Besok mulai masuk Sya'ban. Enggak terasa hadirin, mudah-mudahan kita pada panjang umur ketemu bulan Ramadan. Kemarin saya ketemu sama jamaah, Masya Allah kaget saya. Ketika dia cerita, Ustaz, si ibu itu kan udah enggak ada Ustaz. Padahal Ramadan kemarin saya habis ceramah, masih nyapa, habis tadarus. Ternyata Ramadan tahun ini enggak ada kesempatan lagi untuk melakukan yang nikmatnya ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Itulah yang namanya umur. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak mengenal siapapun. Ya rahimakumullah. Kalau sudah habis jatahnya, pasti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kewajibannya minta sama Allah, ya Allah, balikna ila Ramadan, panjangkan umur saya ya Allah sampai ketemu dengan bulan Ramadan ya Allah. Saya pengen menyempurnakan iman saya ya Allah, menyempurnakan Islam saya ya Allah, menyempurnakan ihsan saya ya Allah, menyempurnakan amal saleh saya ya Allah. Minta sama Allah. Halo? Halo. Ibu kenapa melototin saya? Saya minum dulu ya Bu ya. Bapak minum dulu ya Pak. Ini saya ceramah sampai jam berapa Pak Ustaz? Sekarang Pak. Biasanya ceramah 1 jam. Iya nggak apa-apa deh. Emang tapi yang bagus ya, yang namanya ini begini Pak. Ada suatu pepatah, ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat. Ceramah lebih cepat, lebih bagus, gak usah bertele-tele. Ke Jakarta beli burung pelatuk. Kalau ngaji lama-lama takut pada burung pelatuk, suka ular. Cakep dong. Kalau lama-lama ibu ngantuk takut pada iya, makanya ngaji nggak usah lama-lama. Yang penting ada hikmahnya apa nih? Ya kan, asar bekas dari Isra Mi'raj kita bawa. Kita hidupkan sebagai amalia bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Abu Zar Al-Ghifari diingetin nama Rasulullah, ya Abu Zar, bawa bekal sebanyak-banyaknya, perjalanan masih panjang. Kita ini fasenya baru fase kedua hadirin. Ya kan? Setelah alam malakut, alam ruh, kita ada di alam butun perut. Alam yang kedua, alam dunia saat ini. Masih ada alam barzah, alam akhirat. 2 alam lagi yang akan kita lalui. Makanya Jamaah rahimakumullah, Siti Khadijah pernah beliau menjelang akhir hayatnya pesan kepada putrinya, ya Fatimah, Bu, ya Fatimah, kata Rasulullah, pesan ke ayahmu, kalau nanti saya nggak ada, tolong kafankan saya dengan sorban yang dipakai oleh ayahmu. Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau Jamaah rahimakumullah, kemana-mana selalu pakai sorban. Ini saya dari bujangan, Ustaz tahu mungkin. Dari bujangan saya pakai sorban, Pak De, nggak pernah lepas.
Ini sunnah hadirin. Rasulullah kemana-mana pakai sorban. Apa manfaatnya sorban? Satu, orang yang pakai sorban pahalanya dapat karena nyunah. Yang kedua, sorban itu manfaatnya kalau keringetan Pak Ustadz bisa buat. Nah, yang ketiga, hikmahnya sorban kalau kepanasan nggak ada payung boleh buat nutup. Yang keempat, kalau dikasih berkah plastiknya nggak ada bisa Ustadz bisa. Benar, saya dipesan sama guru saya pakai sorban kemana-mana. Itu subhanallah amalan malaikat pakai sorban. Malaikat pakai sorban hadirin. Rasul pakai sorban. Siti Khadijah pesan, wahai putriku Fatimah, kalau saya nggak ada, tolong sampaikan ke ayahmu, kafanin saya dengan kain kafan sorban ayahmu. Walaupun jamaah rahimakumullah dalam satu riwayat yang bawa yang namanya seseorang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Siti Fatimah, Siti Khadijah, Nabi Muhammad, sahabat Ali. Itu kain kafannya langsung didatangkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Siti Khadijah jamaah rahimakumullah pesan kepada putrinya Fatimah, nanti kalau bunda nggak ada, tolong kafanin dengan sorban ayahmu. Emang kenapa bunda? Kalau seandainya aku sudah di alam barzah, bukankah aku sendiri, wahai putriku? Aku takut dengan siksa kubur. Siti Khadijah aja masih merasakan takut, khawatir hadirin. Tapi kalau seandainya aku pakai sorban ya ayahmu Rasulullah, beliau adalah Habibullah Rasulullah, tidak mungkin aku mendapatkan siksa, karena memang ini adalah manusia yang diistimewakan oleh Allah SWT. Rasulullah Habibullah, aku memakai sorban dengan berharap mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, setelah Siti Khadijah masih ada kekhawatiran, apalagi kita. Tapi jangan pernah ada khawatir, jangan pernah takut hadirin. Insyaallah umat Nabi Muhammad akan diamankan di alam barzakh. Dia tidak akan disentuh oleh makhluk yang ada di alam barzakh, kalau memang dia benar-benar menjaga terutama as-sholatu ala waqtiha. Sholat di awal waktu ketika ada azan dikumandangkan. Inilah hikmah Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan Isra, perjalanan Nabi di malam hari. Secara logika tidak nyambung hadirin. Ya, kalau pakai iman nyambung. Perjalanan habis Isya sebelum subuh Nabi Muhammad udah ada di rumah. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan kalau naik kuda itu kurang lebih 1 bulan lebih, 40 hari. 40 hari hadirin, satu jalan, bolak-balik 80 hari. Tapi Nabi hanya setengah malam. Ya, dari ba'da Isya sebelum subuh itu Nabi Muhammad sudah ada. Dan itu melalui perjalanannya dari Masjidil Haram bukan langsung ke Masjidil Aqsa, tapi ya hadir dulu singgah di Yasrib yang sekarang jadi Madinah. Lalu di Bukit Tursina bagaimana Nabi Musa AS menerima wahyu. Lalu berhenti lagi di Bethlehem, kelahiran Nabi Isa AS, baru ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itulah tempat-tempat yang disinggahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi Muhammad sudah ditunggu 124.000 nabi, 313 rasulnya Allah. Ruhnya sudah ada di Masjidil Aqsa di Palestina menunggu kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang rahimakumullah ketika Isra beliau mengendarai yang namanya buruk. Buruk itu bahasa Arab, barqun artinya cepat. Kendaraan yang amat super cepat. Sehingga pantas yang rahimakumullah dari Masjidil Haram ke Yasrib, ke Bukit Tursina, terus lagi di Bethlehem, terus ke Masjidil Aqsa di Palestina, memakan waktu begitu cepat karena ada kendaraan yang disiapkan oleh Allah, kendaraan surga yang namanya buruk, artinya cepat. Sampai di Masjidil Aqsa memimpin imam di Palestina, Rasulullah memimpin imam. Ruhnya para nabi dan rasulnya Allah memenuhi daripada Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya masih di dunia ini ada 3 hadirin yang diistimewakan oleh Allah: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Masjidil Aqsa itu adalah masjidnya para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Nabi kita Muhammad SAW naik hadirin. Mi'raj itu artinya naik. Ada di Masjidil Aqsa itu ada batu namanya Sakhra.
Batu Sakhra itu adalah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, ada batu yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah Hajar Aswad dan Sakhra. Hajar Aswad, jamaah rahimakumullah, itu ada di sudut ketika akan melakukan tawaf. Dimulai kita memberikan istilah Bismillah, Allahu Akbar. Mulailah itu start kita tawaf. 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad. Dan orang yang pernah mencium Hajar Aswad kelak nanti akan menjadi hujjah, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, mohon maaf, Hajar Aswad kan di Mekah ya Bu ya, memakan waktu lama, terus lagi perjuangan dan butuh materi. Ada solusi Bu. Kalau pengen dapat pahala mencium Hajar Aswad, Ibu sering cium jabat tangan suami. Jujur Ibu mohon maaf kalau tiap pagi sok jabat tangan apa nunggu Idul Fitri doang. Usahakan setiap pagi cium jabat tangan sama suami. Syukur-syukur bolak-balik Pak. Tuh bolak-balik ada berkah. Terus Bapak juga sama Pak, biar belen, biar imbang. Cium kening istri seperti mencium Hajar Aswad. Saya tiap pagi saya cium kening istri saya seperti mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad posisinya di pojok. Makanya istri saya di pojok dulu, pojok nih. Saya cium Hajar Aswad tiap pagi, bayangin, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini daripada nungguin umroh kan ya lama gitu kan, 30 juta. Ya saya manfaatin keterangan ini dalam kitab Qudujan Ustaz. Pojokin aja istri ya. Iya, saya pojok. Saya datang. Hajar itu artinya batu, Hajar batu, Aswad hitam. Istrinya hitam. Enggak, alhamdulillah benih. Ustaz. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada batu 2 di dunia Allah turunkan dari surganya Allah. Hajar Aswad yang dulunya putih. Kenapa hitam? Karena banyak dosa orang yang menyentuh sehingga berubah. Tapi tetap kualitas Hajar Aswad ya Hajar Aswad. Dan itu batu dari surganya Allah SWT. Sampai hari kiamat akan dijaga oleh Allah SWT. Dan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa sampai hari kiamat dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Minta ampun. Yang udah kesana aja Pak Bu, mohon maaf masih rindu. Saya nih mohon maaf, jemaah Allah. Kalau ada yang ngajak Pak gratis malam ini berangkat. Cuma yang jadi masalah siapa yang ngajak? Bener Pak Ustaz? Nggak ada bosannya ke Mekah Madinah. Bu kalau sudah di Mekah mohon maaf, lihat Masjidil Haram, lihat Ka'batullah, nggak mungkin nggak nangis. Orang biasa di sini mustaqbilal kiblati, jauh kiblatnya di mana? Tapi di sana langsung, Masya Allah lihat nangis kita. Saya manfaatin tuh selama 30 hari waktu di Mekah. Saya tiap maghrib bisa nyambung tawaf. Subhanallah, saya cium tuh Ka'bah mumpung di sana. Udah 30 hari berangkat, 10 hari di Madinah. Masya Allah, ketika berpisah itu tawaf wada, nangis Bu. Saya bisa kesini lagi nggak ya Allah? Saya rindu, masih rindu. Sampai saya ngomong sama istri saya ini, kayaknya enak ya Mia kalau seandainya pindah di sini di Mekah ini. Benar, benar Pak. Sampai ngomong begitu. Allah alam bisawab, yang penting udah niat Pak Ustaz. Kayaknya enak saya di sini. Cuma di sana udah banyak orang pinter. Iya. Kata sampai sini lagi butuhin gitu ya. Jadi Ustaz kampung aja lah udah biarin. Di sana nggak mungkin tipe saya suruh mau ngaji di sana hadirin. Ya nggak mungkin saya tuh kamu ajin di Masjidil Haram. Tapi kalau lo berkehendak, Bu dengerin nih. Ajannya Masjidil Haram dengerin ya. Dengerin. Masjidil Haram. Minum dulu ah. Masjidil Haram. Gimana nggak pengen lagi ke sana? Mau ke sana kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Masjidil Haram. Beda Madinah. Madinah nih ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Rawa sapi nih. Rawa sapi, pas subuh lagi, subuh. Asar. Aki-aki. Ya Allah, yang buka masjid aki-aki, nyalain lampu aki-aki.
Nyalain kipas aki-aki, yang aja aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan salahkan aki-aki. Masih untung ada aki-aki yang mau menghidupkan rumah Allah. Kata Imam Ghazali, selama masjid ada azan, selama ada bocah mau belajar Al-Quran, nggak mungkin tempat itu nggak diberkahi Allah. Pasti diberkahi sama Allah. Amin ya Rabbal alamin. Makanya ibu mohon maaf, kudu didukung. Kalau ada anak-anak kecil belajar ngaji itu tanda rumah atau lingkungan itu bakal dilimpahin berkah sama Allah. Tapi kalau masjid udah sunyi sama anak-anak ngaji, cuman harus bisa kita ngerayunya. Jangan kayak tetangga saya, jangan pada ribut di rumah. Apa? Mau ribut di sholat, mau sholat. Lah bocah suruh ribut, Pak. Ribut. Jangan pada ribut di rumah ya, mau pada ibadah di musola. Itu masalah ngomong. Jangan pada ribut di rumah. Kalau mau ribut di musola, ya benar. Ribut pada musola. Ini anaknya orang kata saya, pada lari sono sejuada berbenyon. Benar. Ini saya kebetulan rumah saya ada musola. Iya, wakaf saya, adik saya. Ya saya jaga tuh musola, saya saya rawat itu musola, masya Allah, baru rapi sedikit. Udah cak-cakan kemana-mana, mau diomeli. Ingat Imam Ghazali, jangan diomeli, jangan. Yang lebih ekstrim lagi, mohon maaf. Ini saya sholat maghrib jadi imam, Pak. Mau kultum, mau ceramah, mau taklim, itu bocah nggak dipegang tuh sama bapaknya, bocah kecil. Saya sholat maghrib imam, Allahu Akbar, bocah ke depan, ngambil tongkat. Serius ini bener di Nurul Iman, Pak. Saya langsung bukan nggak boleh, silakan anak datang ke masjid, tapi dijaga tuh anak-anak. Makanya posisi sop itu kan diatur, bapak-bapak, ya remaja, anak-anak gitu kan, baru ibu-ibu. Kalau di Mekah Madinah ya ibaratnya sejajar nggak masalah gitu kan, beda aturannya karena Hambali. Tapi kalau kita Imam Syafi'i rahimahullah ada aturannya ya, dan di sana dalam kondisi darurat ya kan. Kadang ada kan sebelah kan Masjidil Haram ya kan, tapi afdolnya begitu sop itu, bapak-bapak, remaja, anak-anak, baru ibu belakang, ibu-ibu, afdolnya begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata kembali Isra Mi'raj adalah perjalanan yang luar biasa, memakan waktu hanya 1 malam, hadirin. Dikawal oleh malaikat Jibril dengan malaikat Mikail, naik dari batu Sakhra tadi, yang sekarang masih ada, hadirin. Kata guru saya, batu Sakhra itu yang ada di Palestina, di Masjid Al-Aqsa. Bau harumnya luar biasa, hadirin, batu itu harum. Sesuatu tempat yang pernah disinggahi Rasulullah itu pasti akan berkesan, meninggalkan aroma yang indah, yang wangi, hadirin. Karena Muhammad itu kalau lewat, hadirin, sehari semalam nggak hilang bekas wanginya Rasulullah SAW. Sampai ada ibunya sahabat Anas bin Malik. Beliau karena saking dekatnya 13 tahun sahabat Anas dengan Rasulullah. Di rumahnya khotim, pelayan. Itu bundanya Ummu Sulaim. Beliau nadahin keringatnya Rasulullah SAW untuk dijadiin minyak wangi. Ibu pernah nggak suami tidur? Tadai minyak wangi. Diam, tadai minyaknya. Padahal ada keterangannya nih, kalau wanita soleha pengen cepat masuk surga tanpa dihisab dan gampang mudah masuk surga, asal suami ridho. Pertama, kalau suami datang, usahakan Assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan. Ada sampai di lap, keringat suami di lap. Nah, itu sahabat saya. Iya, pulang. Enggak ada lapnya, anduk. Dilap keringat suami, ya Allah, dapat pahala. Begitu. Terus kipas. Kalau zaman dulu gak ada kipas, pakai kipas. Suami duduk dulu, jangan ditanyain duit. Pulang-pulang, ya. Waalaikumsalam. Duit. Jangan. Suami pulang sambut dengan senang hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, masya Allah. Dikasih minum, jamaah rahimakumullah. Ada suatu keterangan dalam fadail itu, barang siapa yang menyiapkan air putih buat suaminya minum 1 gelas, itu sama dengan pahalanya melakukan sholat sunnah 100 rakaat. 1 gelas
Makanya saya tiap pagi 3 gelas, Bu. Sama istri saya, Pak Ustaz, 300 memang. Habis minum lagi minum, dia 200. Habis, ayo minum lagi 300 lumayan, Allahu Akbar. Mau kapan lagi cari amal saleh? Mah lapar mah, enggak usah alasan. Bikin nih gampang, bikin. Terus makan, jangan pernah kalau suami lagi makan ditinggal. Makan tungguin, nikmati, syukur-syukur berdua, suap-suapan. Ya Allah, benar tuh Nabi ngajarin begitu. Saya sampai sekarang udah 30 tahun rumah tangga, sampai sekarang kalau nggak percaya tanya sama istri saya, atau boleh ngintip. Ya. Itu saya makan suap-suapan sama istri saya sampai sekarang, suap-suapan, sepiring berdua, masya Allah, barokah hadirin. Irit-irit gimana? Sunnah. Tapi ya juga makan sepiring berdua, masya Allah. Terus tungguin tuh, nikmatin, tungguin dulu. Kalau emang kurang tambah saya, masya Allah, nikmat. Iya, jangan lagi makan, jangan habis-habis buat anaknya. Nah bapaknya langsung biarin bapaknya nikmatin dulu, makan begitu. Makan biar nikmat. Habis makan selesai siapin minumnya. Habis minum, Rasulullah tuh kalau habis minum dicari sama Siti Aisyah bekas bibirnya. Dicari sama bekas ya bibir suaminya tuh sama istrinya. Pernah nggak begitu? Enggak. Masya Allah, mulai besok. Habis ngopi suaminya bekasnya cari. Kalau bisa satu, mulai besok. Sepiring bersama, 1 gelas bersama, tidur jangan misah, bareng-bareng sama itu. Kondangan jangan misah, digendeng tuh istri. Duluan. Ada nggak yang udah begitu? Ada. Mana orangnya? Allahu Akbar. Pak, biasain gendeng istri kita. Semuanya hijau. Terus kalau naik motor, ibu pegang tuh, nih. Jangan di sini, mau. Harmonis, kapan lagi? Masya Allah, Allahu Akbar. Gimana? Salah tuh Arman. Enggak, pokoknya langgengin kebiasaan nyunah, langgengin. Ngobrol masalah agama. Mudah-mudahan nih, Mama, mudah-mudahan dunia akhirat kita ketemu. Engkau sebagai ratuku dan ayah sebagai rajanya, amin. Jangan kayak ada jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita nih seiman dan seamal soleh, pasti masuk surga bareng-bareng, ketemu bareng-bareng. Kata istrinya, aduh amit-amit, ketemu lagi sama dia, ya Allah. Udah apa namanya, bete banget, bete emang. Bisa jadi mungkin karena suaminya bakhil. Makanya wahai para bapak, janganlah pernah bakhil sama istri. Cocok nggak, Bu? Cocok. Tapi cocok juga dikondisiin pendapatan suami. Saya kalau dapat rezeki nih, mohon maaf, nggak perhitungan Pak, saya sama istri. Saya kasih 1 juta istri saya. Mas saya tulis buat 2 bulan. Iya, tapi istri saya alhamdulillah qanaah. Tahu pendapatnya Pak Ustadz Simatupang. Tahu nggak Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Kalau dipanggil ya datang. Tapi barokah, benar barokah, alhamdulillah. Makanya saya anaknya pesantrenin semua. Lulus SD pesantrenin. Nah, Abi nggak ngasih warisan materi, Abi ngasih warisan ilmu sama kalian. Nyantren sama guru-guru kiai. Nanti kalian merantau di mana saja, al ilmu nurun, ilmu itu bercahaya. Nggak bakal susah orang bawa ilmu Allah. Asal ngajarin Al-Quran aja hidup. Saya jadi guru ngaji alhamdulillah. Dari Iqra 1 sampai ibu-ibu, nenek-nenek, oh pada ngaji. Terutama nenek-nenek yang usia 70 tahun semangat banget. Otasnya gede banget. Isinya Iqra kecil. Ya Allah, Pak Ustadz ngaji. Ayo Nek, ngaji Nek. Iya, nenek-nenek 70 tahun. Mohon maaf ya 70 tahun. 70 tahun. Suaranya sama. Wah. Orang-orang. Iya, kata saya nenek-nenek, yang wajibnya itu tolab, nyarinya.
Iya kan, bisa apa enggaknya mah itu urusan Allah. Tapi alhamdulillah bisa ya Allah, senang banget Bu. Dari kro 1 sampai kro 6 khataman, bikin nasi kuning Bu, di atasnya telur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya doain hadirin, Masya Allah barokah. Dulu zaman Rasulullah, mohon maaf, kalau ada anaknya bisa baca Quran Bu, sahabat sibuk nyari onta, nyari kambing sesuai dengan kemampuannya. Rasul pernah, cucunya Hasan Husain lagi baca Quran, lalu ditanya, wahai Fatimah, siapa yang ngajarin anakku, cucuku ini bisa baca Quran? Si fulan. Rasul langsung bawa kambing hadirin. Dalam suatu riwayat itu ya 7 ekor dikasihin ke ustadz yang ngajarin cucunya. Bu, Rasul ngasih hadiah 7 ekor kambing kepada sahabat yang ngajarin Hasan bin Husain. Saya alhamdulillah jadi guru ngaji 30 tahun di madrasah saya. Ya kalau timbang kambing mungkin keberatan kata saya. Ya udah saya tungguin ayam lah paling tidak gitu. Ayam saya tungguin nggak juga telur kagak. Iya, Masya Allah, Allah Akbar. Iya, sama sekali ada telur puyuh. Tapi saya terima. Saya terima alhamdulillah. Yang penting barokah ilmu saya, kata saya alhamdulillah. Makanya mohon maaf, jangan pernah kita jangan pernah remehin para asatidz hadirin. Kita bisa doa-doa sholat nih, saya telaten banget ngajarin bocah Bu. Saya tulis pakai Latin, saking belum bisa nih, biar bocah hafal. Usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin. Hafal Pak Bu, sampai 5 waktu nih doa-doa hafal. Doa takbiratul ihram terus, iftithal Fatihah sampai ruku sujud sampai salam hafal. Itu pahalanya buat orang tuanya. Kita yang perjuangan buat anak-anak, makanya dapat jaminan intang surullah yang surukum wa yastabbit aqdamakum. Kata Imam Tabari hadirin, beliau menyampaikan termasuk orang yang intang surullah yang surukum wa yastabbit aqdamakum, Allah akan membela orang yang bela agama Allah SWT. Di antaranya adalah orang yang memakmurkan rumah Allah, orang yang mengajarkan ilmu agama, orang yang menghidupkan majelis taklim. Itu termasuk kategori intang surullah yang surukum wa yastabbit aqdamakum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijamin oleh Allah mendapatkan pertolongan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan karena sudah malam lumayan. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita munajat kepada Allah SWT. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa tabaraka wa ta'ala fil sahabati rasulil jami'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, alhamdulillah alamin hamdan yafi ni'amika fi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rijal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad sallallahu khususan al-marhum min al-hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqina ba'dahum wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al ghawran min riyadil jinan wa la taj'al ghawran min hufril niran. Allahumma ij'alna wa ij'al awladana wa ahlana waj'alna min ahli al-'ilmi wal khair wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada hasil maqasidina bil khair ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.